Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni Yulia Jeke dari kelas 1C Program Studi Manajemen dengan NIM 2510030104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan strategis, yaitu materi kelima, tugas pengantar manajemen. Nah, di sini kita mulai dari pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses menentukan arah jangka panjang organisasi, termaksud penetapan tujuan strategi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan agar organisasi bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap kompetitif. Nah, di sini pengertian perencanaan strategis menurut Fred D. David. Perencanaan strategis adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi kemungkinan organisasi mencapai tujuan. Nah, kedua, tujuan perencanaan strategis. Kita dapat melakukan perencanaan strategis itu dengan tujuan menentukan arah dan prioritas organisasi, dan yang kedua mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan yang keempat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan yang kelima menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Nah, setelah itu ada manfaat perencanaan strategis. Nah, di sini manfaat dari perencanaan strategis itu yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi seluruh anggota organisasi, dan yang kedua, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian, dan yang ketiga, membantu mengenali peluang dan ancaman, dan yang keempat, menjadi dasar untuk evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi. Nah, di sini ada tahapan dalam perencanaan strategis. Nah, tahapan dalam perencanaan strategis itu yang pertama, analisis lingkungan. Kita harus menilai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Contoh, kalau faktor internal itu seperti bagaimana kita menilai kekuatan dan kelemahan sumber daya manusia kita, keuangan kita, dan teknologi yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada eksternal juga. Eksternal tuh bagaimana peluang dan ancaman persaingan ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua di sini penetapan visi dan misi. Nah, maksud penetapan visi dan misi itu seperti kalau visi itu gambaran masa depan yang ingin dicapai atau ingin kita capai dari perencanaan tersebut. Nah, di sini ada misi juga. Nah, misi dari perencanaan strategis itu alasan keberadaan organisasi dan arah pencapaian visi. Yang ketiga di sini penetapan tujuan dan sasaran. Nah, maksud dari penetapan tujuan dan sasaran itu, tujuan harus spesifik, terstruktur, dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Nah, yang keempat di sini formulasi strategi. Formulasi strategi itu bagaimana merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, misalnya strategi bertumbuh, stabilitas, atau pengangguran. Nah, yang kelima di sini implementasi strategi. Nah, maksud dari implementasi strategi itu melaksanakan rencana yang telah disusun melalui kebijakan, program, lokasi, dan sumber daya. Nah, yang keenam di sini evaluasi dan pengendalian. Nah, maksud dari evaluasi dan pengendalian itu bagaimana kita menilai hasil pelaksanaan strategi dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, di sini ada langkah selanjutnya yaitu komponen utama perencanaan strategis. Nah, komponen utama tuh kita harus mengetahui visi dan misi organisasi. Dan yang kedua tuh kita harus tahu analisis SWOT. Dan yang ketiga, tujuan dan sasaran strategis kemana kita menjual atau melakukan strategis tersebut. Nah, yang keempat di sini strategi dan program aksi. Dan yang kelima, evaluasi dan pengendalian.
Nah, contoh penetapan atau penerapan, misalnya pada perusahaan retail, visi menjadi toko pilihan utama pelanggan di Indonesia. Nah, misinya memberikan produk berkualitas dengan harga terjangkau, dan strateginya menambah cabang di kota besar, meningkatkan layanan pelanggan, dan promosi digital. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan. Saya menyimpulkan bahwa perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi. Kenapa? Itu agar mempunyai arah yang jelas, dapat menghadapi perubahan lingkungan, dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisiensi. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.